Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika tentang kesetimbangan benda tegar. Maksudnya apa sih kesetimbangan benda tegar itu? Jadi kurang lebih kayak gini nih. Mungkin kamu pernah lihat ya, pelang yang bentuknya kayak gini nih. Ada sebuah pelang yang terikat oleh suatu batang kemudian ditempelkan di tembok nih kayak gini. Nah, gambaran kayak gini merupakan fenomena kesetimbangan benda tegar. Terus sekarang gini, kira-kira apa jadinya nih kalau seandainya batang besi ini kita ganti pakai tali tambang? Ya bendanya bakal bergerak gitu. Atau dengan kata lain, tidak lagi setimbang. Maksudnya gimana sih? Jadi gini sederhananya. Kesetimbangan benda tegar merupakan konsep fisika yang ngejelasin tentang keadaan di mana benda memiliki total gaya dan total torsi sama dengan nol gitu. Artinya gini, kita tahu ya bahwa sigma F sama dengan M kali A, di mana sigma F ini merupakan total gaya yang bekerja gitu. Nah, total gaya yang bekerja sama dengan nol dapat terjadi jika percepatan sistemnya yaitu A, dia bernilai 0 meter per sekon gitu. Sehingga sigma F sama dengan 0 atau total gaya yang bekerja sama dengan 0. Kemudian kalau seandainya total torsi sama dengan 0 artinya gini, sigma tau sama dengan moment inersia dikali alfa kan. Nah kalau sigma tau sama dengan 0 artinya percepatan sudutnya juga 0 radian per sekon gitu. Berarti sigma tau sama dengan 0. Dari analisis ini kita bisa simpulkan nih bahwa kesetimbangan benda tegar merupakan kondisi di mana benda tersebut berada dalam keadaan diam atau benda bergerak dengan kecepatan dan kecepatan sudut konstan. Contohnya itu kayak gini ya. Perhatikan gambar di samping ini. Jika diketahui bahwa massa batang dan massa papan bakso berturut-turut adalah 2 kg dan 1 kg, dengan biaya minimum, jenis tali mana yang harus digunakan untuk menghubungkan batang dengan dinding agar papan bakso tidak jatuh gitu. Dimana di sini ada dua jenis tali nih. Tali A, dia mampu menahan tegangan maksimum sampai dengan 150 Newton. Kemudian harganya yaitu 150.000 gitu. Sedangkan tali B, dia mampu menahan tegangan maksimum lebih besar, yaitu 300 Newton. Tapi harganya itu mahal gitu. Sekitar 300.000 rupiah. Nah, kira-kira buat milih jenis tali mana yang dipakai, gimana nih caranya? Caranya gini, yang pertama ya, kita perlu gambarin dulu deh diagram gaya yang bekerja pada sistem ini. Oleh karena papan ini memiliki massa, maka papan bakso dia punya gaya berat dong, nilainya adalah WP atau gaya berat papan sama dengan massa papan dikalikan dengan percepatan gravitasinya. Kemudian gini nih, oleh karena batang juga punya massa, berarti batang ini juga punya yang namanya gaya berat, yaitu WB, sama dengan MB dikali G. Nah, kemudian ini nih, tali kan bakal tegang ya, berarti dia punya tegangan tali gitu di sini. Oke, setelah kita menggambarkan diagram gaya yang bekerja, berikutnya adalah kita akan tentukan nih, yaitu pusat rotasinya gitu untuk menggunakan torsi. Jadi kita pilih pivotnya di sini nih, atau pusat rotasinya di sini nih. Sehingga saat kita menggunakan total torsi yang bekerja itu kan harus sama dengan 0 gitu. Nah, sebelum kita menggunakan total torsi sama dengan 0, kita perlu perjanjian dulu nih. Apa tuh perjanjiannya? Perjanjiannya gini. Misal ya, pertama nih, gaya yang menyebabkan benda berotasi searah dengan arah jarum jam bernilai positif. Sedangkan gaya yang menyebabkan benda berotasi berlawanan arah jarum jam, kita akan definisikan bernilai negatif nih. Maksudnya gimana tuh? Jadi gini, pada kasus ini ya, gaya berat papan ini bisa menyebabkan si batang ini berotasi searah dengan arah jarum jam kan? Artinya torsi yang diakibatkan oleh papan dia bernilai positif. Kemudian gaya berat batang juga dia menyebabkan batang ini berputar searah dengan arah jarum jam gitu. Dimana pivotnya terletak di sini kan. Berarti torsi yang diakibatkan oleh batang juga bernilai positif. Karena menyebabkan batang ini berputar searah dengan arah jarum jam.
Nah, sedangkan tegangan tali ini nyebabin si batang ini berputar berlawanan arah dengan arah jarum jam gitu. Berarti minus gitu, minus tau T sama dengan 0. Nilai torsi ini kemudian kita uraikan, yaitu gaya bekerja kan gaya berat papanya di sini, yaitu WP. Dikalikan dengan panjang lengannya, yaitu dari titik gaya ke titik pivotnya di sini nih. Dikalikan dengan sudut apitnya, yaitu 90 derajat gitu antara WP dengan batangnya. Kemudian tau B juga sama, yaitu gaya berat batang dikalikan dengan panjang lengan momennya, yaitu dari titik gaya ke titik pusat pivotnya, dikalikan dengan sudut apit antara gaya dengan lengan momennya, yaitu 90 derajat. Dikurangi dengan tegangan tali nih, dikali panjang lengan momen tegangan tali dari titik sini ke titik pivotnya gitu ya. Dikalikan dengan sudut apit antara tegangan tali dengan lengan momennya, yaitu 30 derajat. Berarti sin 30 derajat sama dengan 0 nih gitu. Kemudian kita uraikan nih, bahwa WP itu kan MP dikalikan dengan G ya, atau massa papan dikalikan dengan percepatan gravitasinya. Kemudian panjang lengan momennya dari titik sini ke titik sini adalah L. Berarti MPG dikalikan dengan L. Sedangkan sin 90 bernilai 1 gitu. Berarti kita tidak perlu tulis nih di sini. Kemudian WB, yaitu gaya berat batang. MB dikalikan dengan G, dikalikan dengan, jarak dari titik pusat massa ke pusat pivotnya itu selalu setengah L gitu. Berarti setengah L di sini nih. Sin 90 bernilai 1. Dikurangi dengan T dikalikan dengan panjang lengan momen dari titik sini ke titik sini adalah 0,2 L. Dikalikan dengan sin 30 yaitu setengah sama dengan 0 nih. Berarti kalau kita masukkan nilainya yaitu gini nih. Massa papan bernilai 1 kg dikalikan dengan percepatan gravitasi yaitu 10 dikalikan dengan L tambah 2 dikali 10 dikalikan dengan setengah dikali L dikurangi T dikali L dikali 0,1 sama dengan 0 nih. Kedua ruas kita bagi dengan L sehingga L bisa kita coret gitu. Sehingga yang tersisa gini, yaitu 10 tambah 10 dikurangi T dikalikan dengan 0,1 sama dengan 0. Berarti kan 20 dikurangi T dikali 0,1 sama dengan 0. Artinya T dikali 0,1 sama dengan 20 gitu. Atau nilai T-nya sama dengan 20 dikalikan 0,1, yaitu 200 Newton. Nah, ini merupakan tegangan tali yang dirasakan oleh tali ini nih, penyangga antara batang dengan dinding. Berarti jenis tali yang harus digunakan adalah kita nggak bisa pakai jenis tali A ya, karena tali A cuma mampu menahan tegangan tali yaitu 150 Newton. Sedangkan di sini tegangan talinya adalah 200 Newton gitu. Berarti kita harus gunakan jenis tali B, yaitu dengan tegangan maksimum 300 Newton dan harganya adalah Rp300.000. Oke, jadi mungkin kurang lebih itu ya penjelasan mengenai kesetimbangan benda tegar dan juga manfaat dari konsep fisika tentang benda tegar nih. Oke deh, mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!